Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Today Webtoon episode 4. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out! Adegan di episode 4 dilanjutkan dengan Mae mengatakan bahwa ia sebagai seorang pembaca kecewa. Dia yakin penulis kesukaannya itu dapat menulis lebih baik dari ini. Yang membuat Pak Na masuk ke dalam dan berteriak. Dan Maem juga lupa memberitahu untuk Pak Na memeriksa spanduk iklan. Yang membuat Pak Na langsung bergerak. Di tengah ia menggambar, terdengar suara bel berulang kali, membuat ia kesal. Tetapi begitu pintunya dibuka, ia melihat kekasihnya yang membuat ia langsung menangis. Kini Maem tidak bisa pulang dulu, karena dia akan menantikan revisi dari Pak Na. Junyoung yang masih berada di sana, ia akan mengembalikan komik-komik itu, dan juga berniat untuk meminjam komik yang lain. Mendengar itu, Maem mengatakan bahwa ia akan memberikan diskon karena mereka adalah teman. Maem juga meminta doa agar Pak Na menepati janjinya itu. 가는 길에 우리 작가님 마감 잘할 수 있게 건투를 빌어주세요. Di kantor pusat, Junyoung bertemu dengan Pak Hyo. Ia menanyakan di mana posisi ia sekarang. Mendengar ia di divisi webtoon membuat laki-laki itu bertanya apakah kamu tahu apa yang membuat ia ditempatkan di sana. Pak Na yang tengah menyelesaikan komiknya tampak serius, dan hal itu dilihat oleh kekasihnya dari jauh. Junyoung yang tengah berolahraga mengingat kembali apa yang Pak Hyo katakan, bahwa webtoon itu ibarat bom waktu, dan ia diminta untuk mau menjadi salah satu penjinak bom tersebut. Seokji yang datang lebih awal ke kantor memberikan selimut untuk Maem dan juga melihat ringkasan yang telah dibuat. Hingga pesan dari Pak Na membuat ia terbangun, mengirimkan revisi komiknya. Dan pada saat Maem membaca, membuat ia terharu, karena cerita yang luar biasa. 대박. Sedangkan Pak Na yang melihat kekasihnya itu tidur mengangkatnya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan lemah dalam hal webtoon, yang membuat kekasihnya tersenyum. Melihat keberhasilan Maem, membuat Seokji mengajak Maem untuk makan bersama. Maem meminta maaf karena ia terlalu lembut, hingga hampir membuat webtoon dalam masalah. Dan kini ia bahagia dengan apa yang telah ia lakukan. 잘못했습니다. 이 학습 능력이 아주 좋아. 야, Sedangkan tak jauh dari mejanya terlihat seorang laki-laki yang tengah menggambar dan sesekali melihat ke arah Maem. Semua terlihat bahagia melihat revisi dari komik Princess Kumiho, dan semua orang menikmati cerita kali ini. Ibu Maem juga memperlihatkan cerita itu kepada adiknya Maem, yang membuat ia heran kenapa cerita kali ini luar biasa. 뭐야? 웬일이래? 아니 정규가 갑자기 미쳤어. Saat Pak Na tengah membaca komentar positif, kekasihnya datang dengan membawa bunga dan menyerahkan surat itu ke Pak Na. Saat membaca, Pak Na tersenyum karena kata-kata manis yang Maem tuliskan di sana. Adegan menampilkan seorang laki-laki yang tengah mengikuti seorang pemulung, dan ia berusaha untuk menggambar wajah laki-laki itu. Maem yang melihat itu menegur sang laki-laki. Namun laki-laki itu melihat wajah Maem mengatakan bahwa ia menarik, dan kemudian melukis wajah Maem hingga bukunya terjatuh. 재밌네요. 아니 뭐 하시는 거냐? Sedangkan di ruangan Pak Hyo, laki-laki itu terus menyudutkan Pak Jang dengan mengatakan bahwa semua tak akan ada hasilnya, dan dengan apa ia akan mempertanggungjawabkan ini. Di tengah rapat dengan timnya, Pak Jang meminta untuk melakukan yang terbaik, dan Junyoung diminta untuk memujuk Pome agar wanita itu mau datang ke acara kemah tahun ini, yang diliputi oleh reporter. Di kediaman Pome, ia menolak untuk menghadiri acara itu, dengan alasan orang-orang akan menggosipkannya. Junyoung memberi saran agar dirinya tak terlalu fokus pada mereka yang membenci, dan itu semua untuk kebaikannya.
Maem yang tengah memeriksa web mereka melihat sebuah komik dari Shin Dae-ryung yang menarik perhatian Maem. Di ruang rapat, Maem merekomendasikan karya itu. Namun hal tersebut malah dibantah oleh Pak Kon. Hingga laki-laki itu dihentikan oleh Seokji yang mengatakan bahwa mereka hanya perlu untuk fokus ke ceritanya. Di sebuah rumah sakit terlihat laki-laki tempo hari tengah mengantar pasien yang ternyata namanya adalah Shin Dae-ryung. Begitu ia sampai di depan sebuah ruangan, tiba-tiba ia melihat ke arah pasien yang ia bawa. Di lain tempat, ada seorang wanita yang tengah menggambar kartun, tetapi begitu ibunya datang, ia segera menyembunyikannya, karena ibunya melarang dirinya. Hingga terlihat jelas gurat kesedihan di wajah wanita itu. Sedangkan Shinde kini berjalan menuju ke sebuah tempat. Begitu ia sampai di sana, ia melanjutkan gambarnya. Dan saat ia menemukan ponsel, ia melihat ada pesan kalau dirinya diterima di kemah webtoon. Namun Shinde terlihat biasa saja setelah membaca pesan itu. Seokji menghampiri Junyoung mengatakan perihal Pome. Ketika ia hendak menghubungi Pome, terlihat dahulu sebuah pesan masuk darinya dan mengatakan bahwa ia setuju untuk mengikuti acara itu, yang membuat mereka tak percaya dan kagum dengan Junyoung. 축하해요. Ketika Maem tengah berkemas, adiknya datang dan mengatakan apa yang akan ia sampaikan kepada ayahnya nanti, karena ayahnya pasti tak setuju. Namun ibu Maem memintanya tenang, karena ibunya akan menangani. Si menampilkan Seokji yang tengah berada di dalam mobil, mendapatkan sebuah panggilan dari seorang wanita. Dan wanita itu meminta Seokji untuk membawa seseorang yang berbakat ke hadapannya. Dan setelah sambungan itu terputus, wanita tersebut melihat komik milik Shinde. 괜찮아 했나? Satu persatu peserta datang ke tempat kemah diadakan, dan mereka terlihat sangat antusias. Ketika acara dimulai, Seokji memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin terjun ke dunia webtoon, maka mereka harus bekerja keras, dan tak ada kata libur. Acara terus berlanjut, dengan para peserta memperlihatkan kemampuan mereka. Pada malam hari, Maem masih melihat Shinde berada di sana, kemudian menghampirinya. Maem yang melihat cerita Shinde seperti mengenal cerita itu, hingga ia ingat bahwa mereka pernah bertemu. Shinde ingin menggambar wajah seseorang dengan ekspresi yang berbeda, makanya ia mengikuti dan menggambar wajah orang asing, yang membuat Maem terkejut saat melihat sebuah gambar dan langsung menyebutkan sebuah nama, Shin Dae-ryung, yang dibenarkan oleh laki-laki itu. Di jalan terlihat Pome yang sedang menuju ke tempat kemah diadakan. Dan begitu ia sampai, ia langsung disambut oleh Pak Jang dan Seokji, serta wartawan yang meliputinya. Namun Pome malah menanyakan keberadaan Junyoung. 구준영 PD는 안 보이네요? Di lain tempat, terlihat Oh-yoon tengah berfoto dengan penggemarnya. Hingga datanglah wanita bernama Go Sul-a untuk meminta tanda tangan. Ia juga menceritakan bahwa ia tak tahu mampukah ia menjadi seorang penulis, yang membuat laki-laki itu memberikan semangat kepada gadis tersebut. 구슬아 씨가 스스로에게 물어야 할 질문은 정말 하고 싶은 거야. 화이팅! Maem yang tengah berkeliling dikejutkan dengan Shinde yang mimisan. Maem meminta agar laki-laki itu tak memaksakan diri dan melakukan peregangan sebelum memulai aktivitas. Namun saat Maem ingin menyentuh pundak laki-laki itu, ia malah menghindar. Dan Shinde meminta Maem melihat karyanya. Sedangkan di dalam ruangan, Pome tengah memberikan saran pada salah satu peserta di sana. Peserta itu meminta tanda tangan Pome dengan mengharapkan suatu saat nanti ia akan menjadi seperti idolanya itu. Sedangkan dari jauh, terlihat Junyoung membawakan 2 buah minuman kaleng, menunjukkan ke arah wanita itu. Sedangkan Maem terus memperhatikan laki-laki di depannya sekarang, yang membuat ia mengingat kembali masa-masa dulu. Dan mereka yang tengah berbicara tentang komik tak sadar Seokji melihat mereka dari kejauhan. Junyoung mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara itu, dan Pome juga senang ketika ada yang menjadikannya sebagai panutan. 다들 나처럼 되고 싶다는데 초대해 주셔서 저도 감사합니다, 구피디님.
Di sebuah ruangan terlihat wanita membaca berita tentang perkemahan webtoon yang berjalan lancar. Di sana wanita itu melihat jelas ketidaksukaan Pak Hyo terhadap Pak Jang. Padahal dulu mereka sama-sama berasal dari Ginger. Begitu ayah Maem pulang, ibunya menyambut kedatangan sang suami, dan ia mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan waktu bersama dengan meminta anak-anaknya tidak pulang selama 1 pekan, dan mengirimkan pesan kepada Maem bahwa masalah telah diselesaikan. Maem melihat Junyong berada di luar namun tak ingin mengganggu. Junyong yang tengah berada di luar tengah memikirkan tawaran dari Pak Hyo yang meminta agar tak terlalu lama dalam memberikan jawaban. Keesokan harinya mereka berdua terlihat akan berolahraga. Maem memberikan saran yang kala akan memberikan kopi dan mencuri start pertama. Seokjin yang berada di depan jendela melihat Maem dan Junyong yang tengah berlari. Sedangkan mereka berdua tampak bahagia hingga lari dimenangkan oleh Junyong. I need you to warm this lonely heart. Just call me baby like you. Junyong yang terlihat senang ketika saran yang ia berikan diterima oleh peserta di sana. Shinde yang tengah menggambar malah mendapatkan ejekan dari sesama peserta karena gambarnya dinilai tak layak, hingga membuat ia marah. Satu persatu dari peserta diminta untuk menjelaskan komik yang telah mereka kirim. Ada yang terlihat arogan menurut para senior. Ada juga yang membuat mereka terkesan, hingga pada saat giliran Shinde membuat para senior merasa kurang puas. Padahal cerita yang ada di dalam komik itu begitu menarik. Dan terlihat juga Pak Kwon yang sedang menjatuhkan Shinde perihal laki-laki itu dipilih oleh Maem. Pada saat Shinde kembali ke tempatnya, terlihat 2 laki-laki yang mengganggunya sejak pertama, membuat dirinya emosi. Hingga pada saat hendak mensliding Shinde, Junyong datang untuk membela. Namun malah dia yang kena. Hingga datanglah Maem yang membantu yang membuat perubahan di raut wajah Shinde. Dan drama pun berakhir. Lanjut episode 5.